Selamat pagi anak-anakku yang terkasih kelas 2. Pada kesempatan ini Pak Pras masih tetap sama menggunakan media screen recording untuk memberikan materi pelajaran agama Katolik kelas 2. Langsung saja kita menyimak materi pelajaran agama ini. Kalau yang minggu lalu pelajaran 7 itu kisah tentang Abraham. Untuk sekarang pelajaran 8 judulnya Esau dan Yakub. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kemampuan untuk menjadi juara. Ajarilah kami untuk berjuang, mendapatkan hasil yang terbaik di sekolah ataupun dimanapun kami berjuang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai pengantar, Pak Pras akan memberikan sebuah gambar, di mana gambar ini menceritakan sekelompok anak, 4 orang anak ini sedang mengikuti lomba lari. Kemudian didukung oleh banyak orang dan disemangati oleh banyak orang. Mereka berusaha untuk mendapatkan juara 1 supaya mereka mendapatkan hadiah atau mendapat tempat yang istimewa. Dari gambar itu, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu adalah yang pertama, setiap orang ingin menjadi juara atau mendapat kedudukan istimewa. Setiap anak pasti ingin mendapatkan ranking 1, pasti ingin mendapatkan nilai 100 dalam setiap ulangan. Pasti itu ya. Lalu selanjutnya, untuk menjadi juara, orang harus tekun berlatih, memiliki semangat juang yang tinggi, tidak mudah putus asa jika mengalami kesulitan atau kegagalan. Kesulitan anak sebagai pelajar itu adalah belajar mengerjakan soal yang sulit. Nah, kalau misalkan kesulitan, ya tanya pada guru lesnya atau tanya kepada Bapak Ibu guru atau tanya kepada orang tua. Dan juga untuk mendapatkan nilai 100 dalam ulangan itu ya harus belajar dengan tekun. Kalau pengen jadi juara 1 melukis, juara 1 menggambar, menari, berenang, dan lain sebagainya itu juga harus tekun berlatih, memiliki semangat juang, tidak mudah mengeluh, supaya mentalnya kuat, tidak cengeng. Selanjutnya, berusahalah untuk mendapatkan hasil terbaik dan menjadi juara di kelasmu atau dimanapun kamu berjuang. Karena kita saat ini mengalami pandemi COVID-19, tidak bisa belajar di ruang kelas, maka setidaknya menjadi juara dengan cara selalu taat mengerjakan tugas maupun taat menyimak materi, supaya nanti ketika ulangan bisa mengerjakan dengan lancar dan benar, jangan ngawur, gitu ya. Berusahalah untuk mendapatkan hasil terbaik, berusaha menjadi yang terbaik, ya. Jangan mengandalkan aku sukanya begini, aku sukanya begitu, jangan. Ya, berusaha yang terbaik. Aku sukanya tiduran, ya mohon dimengerti, peka terhadap keluarga, peka terhadap orang tua juga, saatnya membantu ya membantu, bekerja sama ya. Toh orang tua itu selalu menyediakan makananmu setiap hari, ya kan? Masa orang tuamu menyediakan makanan ketika kamu habis bantu saja, kalau kamu nggak bantu nggak dikasih makan, kan nggak seperti itu. Begitu ya.
Jadi orang yang tekun berlatih, orang yang giat belajar itu pasti akan memperoleh hasil yang baik. Selanjutnya kita akan menyimak bersama kisah kitab suci, judulnya Esau dan Yakub, dari kitab Kejadian bab 25 ayat 19 sampai 34. Mari kita simak bersama videonya. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulungan. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya, demikian tadi kisah Esau dan Yakub, di mana Esau itu tidak bijaksana ya. Bukan bodoh, tapi tidak bijaksana karena menganggap ringan hak kesulungannya.
Selanjutnya, rangkuman apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Yang pertama, hak anak sulung adalah hak istimewa, spesial di dalam keluarga menurut tradisi Yahudi. Anak sulung itu anak pertama ya. Kalau anak terakhir namanya anak bungsu. Ya, anak bungsu itu tidak selalu anak kedua, tapi pasti selalu anak terakhir. Entah itu terakhir nomor 4, terakhir nomor 5, itu pasti. Jadi anak bungsu itu selalu disebut-sebut sebagai anak yang terakhir. Bukan anak yang kedua, bukan anak yang ketiga, bukan. Anak bungsu. Sulung itu pertama. Jadi dalam kebiasaan orang-orang Yahudi zaman dulu, hak anak sulung itu adalah hak yang istimewa, spesial. Misalkan ayahnya punya tanah seluas 4 juta hektar, itu ya karena anak sulung memiliki hak istimewa, maka yang mendapatkan tanah seluas 4 hektar itu ya anak sulungnya itu. Sedangkan anak bungsunya paling hanya dapat Rp10.000 gitu aja. Ya, anak bungsu itu selalu di bawah anak sulung, haknya di bawah anak sulung. 2, berkat Tuhan, berkat Allah pada ayah, pada Iskak saat itu akan diwariskan ke anak sulung. Berkat Allah pada Iskak akan diwariskan kepada Esau. Esau yang suka berburu. Karena tahu bahwa Esau itu akan mendapatkan hak anak sulung, maka Yakub berusaha memperoleh hak anak sulung itu karena ia ingin mendapat kedudukan yang istimewa. Ya, pengen mendapat kedudukan yang istimewa. Yakub tahu bahwa Esau itu tidak bijaksana. Jadi kesalahannya Esau juga, dia meremehkan hak anak sulungnya hanya demi sebuah makanan, hanya demi sepiring makanan. Yaitu terlalu tidak bijaksana. Kalau Yakub itu cerdik, ya, cerdas, cerdik, mengetahui bahwa kesempatan itu bisa dia gunakan untuk memperoleh hak anak sulung, maka ya itu tadi, disuruh berjanji. Itulah mengapa setiap orang itu pasti ingin mendapat kedudukan yang istimewa, ya. Entah itu di mata keluarga, entah itu diakui keberadaannya oleh cece-nya, oleh kupunya, oleh adiknya, oleh saudara-saudaranya, itu ya. Setiap orang pasti ingin mendapatkan kedudukan istimewa. Tapi tak jarang banyak yang melakukannya atau melakukan tindakan-tindakan curang untuk memperoleh kedudukan istimewa itu. Pun juga masih banyak orang-orang yang seharusnya mendapatkan kedudukan istimewa, tapi karena terlalu tidak bijaksana, maka kedudukan istimewanya direbut oleh orang lain. Jadi kesimpulannya kita harus pandai, kita harus cerdas, bijaksana. Untuk menjadi juara, orang harus tekun, memiliki semangat juang yang tinggi, tidak suka mengeluh. Baru mengerjakan soal 10 soal atau 20 soal saja sudah mengeluh. Itu tidak memiliki semangat juang, ya. Ya, masih kecil aja sudah suka mengeluh, apalagi besok besarnya. Ya. Mau jadi apa? Mau jadi sampah masyarakat.
7. Tuhan memberkati anak-anak yang berjuang untuk mendapatkan hasil istimewa dan menjadi juara. Begitu ya. Tuhan memberkati anak-anak yang berjuang. Kalau kalian mau berjuang, mau berusaha, tekun, berlatih, giat belajar, pasti Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kalian. Berkat Tuhan berupa apa? Berupa rezeki bagi orang tua ya bisa, berupa nilai yang baik bagi kalian ya bisa, berupa kemudahan mengerjakan ulangan harian maupun ulangan tengah semester. Banyak sekali berkat Tuhan itu bentuknya sangat beragam ya. Jadi kalau kamu giat dan kamu tekun, pasti mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik itu tidak selalu sempurna, 100 sempurna tidak ya. Meskipun dapat nilai 100, tapi kalau sombong, angkuh, suka mengolok-olok temannya, tidak peka terhadap sesamanya, ya tidak ada kebahagiaan di situ. Tapi kalau misalkan hanya dapat nilai 60, tapi peka terhadap temannya yang sakit, mau menolong ketika orang lain gak ada yang mau menolong, itu Pak Pras rasa lebih baik ya. Itu tadi. Semoga kalian mendapatkan pelajaran yang baik dan wawasan kalian bertambah dari apa yang Pak Pras sampaikan ini. Mari kita tutup dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berikanlah kami semangat untuk mendapatkan yang terbaik dari setiap usaha kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Semoga kalian sehat selalu dan bertambah wawasannya. Apabila masih banyak kurangnya, Pak Pras mohon maaf. Terima kasih. Berkah dalam.